Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, walhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan daurah semarak Ramadan, yang mana di dalam sesi-sesi yang terkandung di daurah ini insyaallah peserta akan mengambil banyak manfaat dan banyak hal yang terkait dengan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian di sesi kedua ini berkaitan dengan fiqih puasa Ramadan. Kemudian nanti juga ada berkaitan dengan pendidikan keluarga di bulan Ramadan. Kemudian ada juga kondisi para ulama salaf di bulan Ramadan. Jadi insyaallah daurah ini dipenuhi materi-materi yang semoga bisa bermanfaat untuk para peserta. Maka mengharap para peserta untuk lebih bersemangat untuk hadir, mengajak saudara-saudara, mengajak keluarga, mengajak teman-teman, karena insyaallah di dalamnya akan disampaikan materi-materi yang menjadi bekal kita menempuh bulan Ramadan, agar bulan Ramadan menjadi ladang amal bagi kita semua, dengan amalan yang terbaik, dengan amalan yang dibangun di atas ilmu, karena ilmu menjadi poin penting yang menjadikan amalan kita memiliki bobot yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang insyaallah mampu berpuasa, akan tapi siapakah yang puasanya paling berkualitas? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji kita semua, siapa yang paling baik amalannya. Jadi berpuasa itu bukan yang penting berpuasa, tapi bagaimana bisa memiliki kualitas dalam puasa kita. Disampaikan oleh beberapa para tabi'in bahwasannya ma ubidallahu azza wa jal bi afdal minal fiqh. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diibadahi dengan baik sampai yang beribadah itu membangun ibadahnya di atas fikih, dibangun di atas ilmu, mengerti yang wajib mana, yang rukun mana, yang sunnah mana, yang boleh mana, yang makruh mana, yang haram mana. Dengan seperti itu dia akan menyajikan ibadah yang sangat berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ibadah yang dibangun di atas ilmu ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita tidak ingin memperpanjang muqaddimah karena banyaknya materi yang harus kita ambil. Insyaallah sebentar lagi modulnya bisa antum mendapatkan, sedang di jalan. Baik, tema kita sekarang adalah fikih puasa yang diambil dari kitab Ar-Raudhul Murbi, Syarah Zadil Mustaghni, karya Al-Imam Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullahu taala. Kitabus Shiyam, ya, bab berkaitan dengan hal-hal seputar puasa. Lughatan mujarradul imsak. As-shiyam secara umum maknanya adalah menahan diri. Secara umum maknanya adalah menahan diri. Yuqalu lis-sakiti shaimun. Orang yang menahan diri dari berbicara itu dikatakan shaim. Dalam bahasa Arab mereka dikatakan shaim. Jadi puasa itu bukan berarti menahan makan dan minum saja. Terkadang cuma sekedar menahan berbicara pun dikatakan shaim. Li imsakihi anil kalam, karena dia menahan diri dari berbicara. Buktinya ada di surat Maryam, inni nadzartu lirrahmani shauma. Dan antum tahu semua bahwasannya ibunya Nabi Isa, Maryam, ini berpuasanya adalah berpuasa dari berbicara. Dikatakan inni nadzartu lirrahmani shauma, ayatnya shaum menggunakan kalimat
saum, tapi bukan berarti beliau itu waktu itu sedang berpuasa seperti kita berpuasa, akan tetapi berjanji berpuasa untuk tidak berbicara selama 3 hari. Maka saum itu makna umumnya adalah menahan diri dari berbagai macam hal. Wa fi syar'i imsakun biniyah. Nah, sedangkan puasa definisi yang syar'inya adalah imsakun biniyah, menahan diri tapi harus menggunakan niat. Imsakun biniyah, menahan diri dengan niat. An asya'in makhsusah, dari beberapa hal khusus. Maksudnya adalah dari al-muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Fi zamanin muayyanin, dalam waktu yang spesifik atau tertentu, yaitu sejak fajar shadiq, ya, munculnya fajar shadiq sampai sempurnanya tenggelam matahari. Baik. Lalu kalau matahari baru setengah gitu, tersisa setengah, apakah sudah boleh berbuka puasa? Tidak boleh, harus sampai sempurna tenggelam matahari. Wa atimmu as-shauma ila al-lail. Jadi sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Kapan malam hari itu tiba? Dengan sempurnanya tenggelam matahari, maka malam pun tiba. Ketika malam sudah tiba, saat itu puasa sudah berhenti. Dan nanti ada disampaikan bahwasanya pahala puasa itu berhenti dengan datangnya waktu maghrib. Pahala puasa itu dimulai sejak niat. Pahala puasa dimulai sejak niat dan berhenti setelah masuk waktu malam hari atau dengan datangnya waktu maghrib. Oleh karena itu tidak ada faedahnya bagi orang yang menunda berbuka puasa, kemudian menyangka semakin lama pahalanya semakin banyak. Tidak. Jadi puasa berakhir pahalanya sejak datangnya waktu maghrib. Setelah itu sudah tidak ada lagi hitungan pahala puasa. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menunda-nunda berbuka puasa. Min syakhsin makhsus, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja puasa. Hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Kapan puasa itu sah? Ketika dilakukan siapa? Kira-kira kalau puasa Ramadan dilakukan orang kafir, kira-kira sah pada? Tidak. Berarti syaratnya apa supaya puasanya sah? Islam. Kemudian anak kecil yang belum tamyiz. Yang belum tamyiz itu mungkin sekitar usia 4 tahun, 5 tahun. Ini belum tamyiz. Tamyiz itu mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Ya, ini anak-anak yang sudah tahu ini baik buat dia, ini buruk buat dia. Ya, dia mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Ini usia tamyiz namanya. Kalau sudah usia tamyiz, ini sudah boleh mengerjakan amalan seperti salat, seperti puasa, karena dia berarti bisa melakukan apa? Bisa melakukan apa? Kalau sudah bisa membedakan perkara, berarti kenapa ibadahnya bisa sah? Karena dia bisa melakukan satu namanya apa? Niat. Ya. Niat itu kan spesifik. Niat itu nggak bisa dilakukan sembarang orang. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki nalar yang sudah baik, yang sudah dalam bahasa Arab masuk usia tamyiz, bisa membedakan saya niat mau puasa, puasa itu barangnya seperti apa. Saya niat mau sholat subuh itu berapa rakaat, sholat zuhur itu berapa, asar itu berapa, gerakannya seperti ini, boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini usia tamyiz. Mereka inilah yang niatnya mu'tabar, niatnya dikatakan sah dalam syariat Islam. Maka orang boleh melakukan puasa dan sah adalah orang yang memiliki kategori muslim, kemudian apa? Aqil. Muslim kemudian aqil. Tidak ada kata balik di sana. Ya, kenapa? Karena sahnya puasa anak kecil yang sudah masuk usia tamyiz dengan ijma' para ulama. Dan salat juga. Anak yang sudah masuk usia tamyiz, salatnya juga sah. Salatnya juga sah kalau syarat-syaratnya dipenuhi. Nah,
maka syarat berpuasa min syakhsin maksus, dari orang tertentu. Siapa mereka? Al-muslimum al-aqil. Dah, syaratnya cuma dua. Al-muslim al-aqil. Dari dua ini ada dua pengecualian, ghaira al-haid wan nufasa. Cuma ada dua golongan muslim aqil yang tidak sah puasanya, yaitu yang sedang mengalami haid dan sedang mengalami nifas. Selain itu, maka ini adalah orang yang sah kalau melakukan ibadah puasa. Wa furida shaumu ramadhana fi sanati tsaniyah minal hijrah. Puasa Ramadan itu disyariatkan di tahun kedua Hijriah, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajarin fi Syarhil Arba'in fi Sya'ban, disyariatkan di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa berapa kali? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti puasa berapa kali? Disyariatkan di tahun kedua di bulan Sya'ban. Berarti di tahun kedua puasa enggak? Disyariatkan di tahun kedua di bulan Sya'ban. Puasa 1 2 ya, langsung 2 ya enggak, langsung tahun kedua ya enggak? 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti berapa kali berpuasa? Berarti berapa kali? 9. Nabi SAW berpuasa Ramadan 9 kali sepanjang hidupnya dengan ijma' para ulama. Nah, silahkan itu modulnya bisa sambil dibaca, sambil latihan baca. Fasama Rasulullah SAW 9 Ramadhanatin ijma'an, dengan ijma' para ulama. Nabi SAW berpuasa sepanjang hayatnya puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Baik. Dibuka dulu modulnya ya, dibuka, dipersiapkan dengan baik. Baik, Kitabus Shiyam sudah dibuka. Kitabus Shiyam Furida Shaum Ramadan sudah ketemu. Furida Shaum Ramadan fi sanati tsaniyah minal hijrah sudah ketemu. Awal itu halaman pertama. Kemudian di bawahnya yajibu shaum Ramadan bi ru'yati hilalihi sudah ketemu. Baik. Ini adalah perkataan yang langsung menimbulkan polemik. Yajibu shaumu Ramadhana bi ru'yati hilalihi. Wajib puasa Ramadan, ba di sana sababiyah. Ba di sana sababiyah bi ru'yati hilalihi. Coba antum pahami ya. Wajib puasa Ramadan, ba di sana maknanya apa? Sababiyah ru'yah hilalihi. Wajib berpuasa Ramadan disebabkan melihat hilal Ramadan. Lalu bagaimana ketika menetapkan wajibnya puasa Ramadan tanpa melihat hilal? Ru'yah hilal Ramadan
perkara mujma' alaihi. Tidak ada satupun ulama, tidak dari golongan sahabat, tidak dari golongan tabi'in, tidak dari golongan tabi'ut tabi'in, berpuasa Ramadan menggunakan metode hisab. Tidak ada satupun. Padahal mereka mampu. Iya. Di zaman dahulu para ahli ilmu falak, hisab falaki itu sangat banyak. Orang Arab itu ahli menggunakan ilmu falak, memperhatikan rasi bintang, memperhatikan pergerakan matahari dan bulan. Itu sudah hal yang biasa buat orang Arab. Dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersabda, nahnu ummatun naktubu wa la nahsibu, innama syahru hakadha wa hakadha. Kami umat Islam adalah umat yang menggunakan bukti. Naktubu, kita menulis, ana barangnya tulis, lah kaya orang aku etok ya. Umat Islam tuh gampang kok. Kita tuh umat yang sederhana. Naktubu, kita tulis. Kalau ada kita tulis, enggak ada berarti enggak perlu ditulis. Maksudnya seperti itu. Wala nahsib, dan kita tidak menggunakan kira-kira. Kita adalah umat yang menggunakan ilmu yang paling sederhana. Kalau ada berarti ada, kalau enggak ada berarti enggak ada. Wala nahsibu, dan kita tidak menggunakan kira-kira. Wa innama syahru hakadha wa hakadha, dan bulan itu hakadha wa hakadha maksudnya adalah 29 atau 30. Bulan itu terkadang 29, terkadang 30 biasa. Tapi siapa yang bisa nebak kalau bulan ini jadinya 29? Siapa yang bisa nebak kalau bulan ini jadinya 30? Enggak bisa pakai tebak-tebakan. Maka harus dilakukan apa namanya? Ru'yah. Satu-satunya cara cuma itu. Karena enggak ada yang tahu ini akan 29 atau akan 30. Dan untuk bulan Ramadan kata para ulama, kita tidak pernah dibebani untuk mengetahui hakikat apakah hilalnya sudah muncul atau belum. Tidak pernah sejauh itu. Cuma sekedar dilihat saja di tempat yang terbuka, di tempat yang memungkinkan untuk melihat tanpa ada gangguan. Kemudian jika hilal itu ada, maka masuk. Kalau tidak ada, maka nanti akan kita sampai bagaimana metode ketika hilal tersebut tidak ada. Tidak ada itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, tertutup awan, tertutup debu ya, atau tertutup badai. Kan di sana bisa terjadi badai ya, di langit ya. Di langit bisa terjadi badai. Yang kedua, langitnya cerah di malam 30 ya, Lailatul Thalathin, di malam 30 langitnya cerah tapi tidak nampak hilal. Harusnya kalau langit cerah nampak enggak? Nampak. Lah ini yang namanya yaumus syak. Inilah yang namanya hari yang meragukan. Disitulah yang tidak bisa dilakukan ilmu hisab. Ilmu hisab bisa memperkirakan di baliknya mendung ada, di baliknya badai pasir ada, bisa. Tapi kalau terang benderang kemudian hilalnya tidak nampak, mau pakai ilmu apa lagi? Enggak ada. Enggak ada pakai ilmu apapun, enggak bisa lagi. Langitnya terang benderang tapi hilalnya tidak nampak. Itu yang namanya yaumus syak. Oh bisa pakai teropong. Iya kalau teropong ada. Kalau pabrik teropong sudah tutup gimana? Nah. Terus apakah manusia dibebani sejauh itu? Tentu tidak. Syariat Islam ini rahmatan lil alamin, untuk di zaman teknologi maju dan di zaman teknologi mundur. Di zaman ada teropong dan tidak ada teropong, syariat Islam harus bisa digunakan oleh semua manusia, yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, yang tinggal di tengah kota dan yang tinggal di tengah hutan, harus bisa menentukan bulan Ramadan. Kalau cara menentukannya menggunakan metode tertentu yang dikatakan hisab falaki, yang mana yang bisa melakukan hanyalah segelintir orang. Coba aja tanya, antum tanya yang puasa menggunakan hisab falaki, yang bisa melakukan ilmu itu berapa orang? Coba silahkan tanya. Hanya sedikit.
Syariat sebesar ini yang bisa melakukan cuma sedikit. Adil enggak menurut Anda? Mustahil. Bebannya berat. Rukun Islam yang bisa ngitung cuma orang 1-2 dari sekitar jutaan. Ajib. Harusnya semua orang bisa membantu untuk melihat hilal Ramadan. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang malam 30 bulan Sya'ban, orang-orang tuh pada tara'an nas lailata 30 min Sya'ban. Orang-orang tuh pada keluar nyari posisi yang nyaman untuk melihat hilal Ramadan. Kalau sudah malam 30 di bulan Sya'ban. Lalu kalau pakai metode tersebut berarti sunnah orang keluar mencari hilal masih kepake enggak? Enggak kepake lagi. Lalu buat apa Nabi bikin syariat seperti itu? Lalu buat apa para sahabat melakukan seperti itu? Ternyata tidak digunakan oleh zaman setelahnya. Ternyata tidak ada artinya. Maka banyak sekali sunnah-sunnah yang akan digugurkan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal, diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah, dan banyak beberapa lafaz yang lain. Lalu sunnah ini gimana caranya kalau tidak dilihat? Gimana cara mempraktikkan doa ini kalau kita tidak melakukan ru'yah? Kapan mengucapkannya? Ketika keputusan sudah keluar. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan, keputusan Ramadan tanggal sekian merupakan tanggal 1 Ramadan. Tanggal sekian bulan ini tahun ini merupakan tanggal 1 di bulan Ramadan. Terus saat itu kita mengucapkan doa ini apa gimana kira-kira? Ini banyak sunnah yang akan digugurkan ketika kita bersandar kepada sesuatu. Nanti antum akan sampai perkataan muallif di sana mengatakan mustanad ghair syar'i, ilmu hisab, ilmu nujum, ilmu perbintangan falaki, semua itu tidak bisa digunakan untuk landasan ibadah. Karena itu bukan mustanad syar'i, tidak datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menentukan ibadah, landasannya harus mustanad syar'i, harus datang dari orang yang namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti akan disampaikan lagi, barang siapa yang berpuasa dengan niat Ramadan, landasannya adalah selain landasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasanya tidak sah Ramadan. Kalau sampai dia landasannya ru'yah, selama dia tidak melandaskan pada ru'yah, pada mustanad, pada landasan yang dikeluarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka puasanya tidak sah. Nanti akan kita sampaikan beberapa nukilan, termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau radhiyallahu anhu menukil perkataan Al-Imam Ibnu Al-Munzir bahwasanya shaum yaum ats-tsalatsin min Sya'ban idza lam yura al-hilalu ma'a sahwi lam yajib bi ijma'il ummah. Malam 30 bulan Sya'ban, hilal tidak nampak, langit terlihat terang, ya. Bayangkan malam 30 bulan Sya'ban, hilal tidak nampak dan langit nampak terang. Dengan ijma' para ulama, hari besok tidak wajib berpuasa. Dulang mana? Antum sudah tanggal 29 Sya'ban, malam 30. Tayyib, antum mencari bukit di Guci bisa, nanti ajak teman-teman yang lain ya ke Guci. Cari yang paling tinggi yang tidak terhalang bangunan. Tayyib. Kemudian hilalnya tidak nampak. Kemudian langitnya cerah, tidak ada asap, tidak ada awan, tidak ada hujan, jernih langitnya. Malam 30 hilal tidak nampak,
langitnya terang, jernih, ya. Ma'as sahwi, dalam kondisi langitnya jernih, terang. Lam yajib saumuhu bi ijma'il ummah, tidak wajib berpuasa besok 1 Ramadan dengan ijma' para ulama. Semuanya sepakat, mazhab A, B, C, D, E, F, G sampai akhir, semuanya sepakat. Kalau malam 30 terjadi pun kondisi seperti ini, berarti Sya'bannya dijadikan jumlahnya berapa? 30 dengan ijma' para ulama. Lalu kalau di tanggal itu 2 bulan sebelumnya sudah keluar tanggal itu kita berpuasa, berarti menyelisihi ijma' para menyelisihi ijma' haram, kabair. Menyelisihi ijma' para ulama, kabair, enggak boleh, haram. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ijma'nya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kita biarkan mereka akan mengambil pendapat mereka. Wa nuslihi jahannam, tapi besok di akhirat mereka tidak akan berkumpul dengan Nabi dan para sahabat karena mereka sudah memilih jalan yang berbeda. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Khatir, menyelisihi ijma' para ulama bukan perkara sepele. Tapi bukan berarti enggak ada dalilnya. Ilmu hisab, ilmu falaki ada dalilnya. Ya. Di surat Al-Anfal, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan kita ciptakan bintang-bintang litahtadu biha, supaya kalian bisa mengambil manfaat darinya. Jadi kalian dimanapun, mau di tengah lautan, mau di daratan, di tengah hutan, kalian berpegang dengan ilmu perbintangan, kalian tetap bisa menentukan kalian sekarang sedang berada di musim apa, kalian sedang berada di tahun apa. Di ayat yang lain, lita'lamu adadas sinina wal hisab, kita ciptakan langit, kemudian bintang-bintang, kemudian musim-musim, supaya kalian bisa memperkirakan adadas sinina wal hisab, supaya kalian bisa mengerti, menghitung tahun, ini tahun berapa. Kalau bisa menghitung tahun berarti bisa menghitung bulan enggak? Ya pasti bisa. Kalau nggak bisa ngitung bulan, lalu gimana cara ngitung tahunnya? Ya enggak? Berarti antum bisa ngitung bulan. Kalau bisa ngitung bulan berarti bisa ngitung hari enggak? Ya kalau antum nggak bisa ngitung hari, gimana caranya ngitung bulan? Nah, maka ilmu hisab itu bisa digunakan untuk membaca waktu. Ilmu falak bisa digunakan untuk membaca waktu. Buktinya waktu salat, ya enggak? Antum terus-terusan melihat langit, apa percaya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah kira-kira? Kan percaya ya? Ya boleh antum mengikuti pendapat yang lain, boleh-boleh saja. Tapi antum akan terus percaya dengan perputaran waktu yang sudah tetap tadi. Ya. Itulah ilmu falak. Wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kita tentukan, qaddarna, kita sudah tentukan memiliki manazil, memiliki posisi-posisi. Jadi ada waktunya begini, ada waktu ini, waktunya berulang terus-menerus, supaya kalian bisa menjadikan hitungan waktu. Jadi ilmu hisab, ilmu falak itu bisa digunakan pada umumnya. Tapi kata para ulama, kecuali bulan Ramadan, dah itu aja. Ilmu hisab itu adalah sebuah ilmu yang bisa digunakan untuk memperkirakan waktu salat, ya. Memperkirakan datangnya bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini bisa. Kecuali satu, bulan Ramadan. Mengapa? Karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wis kuetok alasannya lakamaning. Ilmu hisab pada aslinya bisa digunakan untuk memperkirakan waktu, dan itu adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala
ciptakan. Dari segala macam yang tercipta di langit itu bisa digunakan oleh manusia untuk memperkirakan waktu. Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian tahu penghitungan tahun dan cara memperkirakan bulan, hari, musim dan lain sebagainya. Kecuali satu, kata para ulama, bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu berkaitan dengan rukun Islam. Bulan yang lain meleset-meleset setitik orang apa-apa. Iya, bulan yang lain itu meleset-meleset sedikit nggak apa-apa. Tapi bulan Ramadan nggak bisa. Bulan Ramadan itu berkaitan dengan rukun Islam. Nggak boleh meleset. Harus ada aturan yang jelas di sana. Kalau mendung seperti apa, kalau cerah seperti apa. Apakah sama masuk ke bulan Ramadan dan bulan Syawal? Apakah metodenya sama? Itu metode yang berbeda, dan itu diterapkan oleh para sahabat. Dalam kitab Asy-Syarhul Kabir sampaikan bahwasannya shaum syahr Ramadan yajib bi ahad thalathati asya. 3 hal yang bisa digunakan untuk menentukan bulan Ramadan. 3 hal yang bisa digunakan untuk menentukan bulan Ramadan. Yang pertama, ru'yatul hilal ijma'an. Melihat hilal Ramadan merupakan metode yang paling valid untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan. Yang kedua, kamal iddati Sya'ban 30, menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Pasti besoknya merupakan tanggal 1 Ramadan. Kalau Sya'bannya sampai 30 hari, besoknya pasti tanggal 1 Ramadan. Jadi beberapa cara untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan. Salah satunya melihat hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua, memastikan Sya'ban menjadi 30 hari, pasti besoknya Ramadan. Yang ketiga, an yahula duna manzar lailatul 3 min Sya'ban ghaiman aw khatar fayajibu shiyamuhu. Nah, yang ketiga, ketika malam ke-30 di bulan Sya'ban. Jadi tanggal 29 Sya'ban, malam 30. Hilalnya tidak nampak karena terhalang mendung, hujan, badai pasir dan lain sebagainya. Maka besok adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Ya, itu merupakan perbuatannya sahabat Abdullah bin Umar dan perbuatan ayahnya, dan nanti kita sampaikan insyaallah, merupakan perbuatan banyak sahabat, sekitar 7 atau 8 fatwa sahabat mengatakan tentang masalah ini. Ketika malam 30 bulan Sya'ban kemudian hilal tidak nampak gara-gara apa? Hujan, mendung, badai, apapun namanya, maka besok adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Dan itu adalah fatwanya banyak dari golongan para sahabat. Nanti insyaallah kita sampai. Baik. Apakah kalau ada perbedaan, negara menentukan 1 Ramadan tanggal sekian, kemudian ada seorang ahli, seorang syekh ma'ruf di Saudi Arabia, merupakan syarat menjadi perru'yah hilal hafidh 30 juz. Salah satu syarat seseorang diambil perkataannya ketika melihat hilal, salah satunya adalah hafal Quran 30 juz, mutqin, dan memiliki akhlak dan adab yang baik, atau yang kita kenal dengan adalah, ya. Seorang yang adil, menjaga agamanya, dan penghafal Quran. Itu di Saudi Arabia, ya. Seseorang dengan agama yang bisa dipercaya, kemudian mata yang tajam, mengambil posisi yang tepat untuk melihat hilal, kemudian ternyata hilal bisa dilihat olehnya. Hilal bisa dilihat
olehnya, kemudian menyelisihi keputusan pemerintah. Kira-kira antum pilih yang mana? Kira-kira antum pilih yang mana? Dia seseorang yang adil, syekh, alim, allamah, matanya tajam, kemudian melihat hilal di waktu sebelum tanggalnya ditentukan oleh pemerintah. Baik. Antum akan jawab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Dalil wajibnya puasa Ramadan. Antum semua pasti hafal, ya kan? Sering diulang-ulang dulu waktu kecil sih. Di televisi kan muter terus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya dah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil wajibnya puasa ini. Iya benar. Yakin? Terus apa lagi? Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutiqunahu artinya apa yutiqunahu? Yutiqu dari ataqa yutiqu artinya apa? Mustati'un, ya, artinya mampu. Dan bagi mereka yang mampu, fidyatun ta'am miskin. Bagi yang mampu berpuasa, bayar fidyah. Boleh membayar fidyah, boleh tidak berpuasa. Berarti puasa Ramadan wajib apa enggak? Bagi yang mampu boleh bayar fidyah, boleh tidak berpuasa. Berarti puasa Ramadan wajib apa enggak? Dibuka wis ayatnya wis. Bukan aku goroh sih. Dibuka surat Al-Baqarah. Ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Barang siapa yang mampu, maka dia boleh tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Berarti puasanya wajib boleh? Wajib. Lo boleh nggak puasa kemudian boleh diganti dengan bayar fidyah, berarti puasanya wajib nggak? Gimana sih? Wajib. Gimana sih? Dipahami ayatnya coba. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang mampu melaksanakan puasa boleh diganti dengan membayar yang mampu loh, bukan yang sakit. Allah Subhanahu wa taala bicara yang mampu, bukan yang sakit di situ. Kalau yang sakit juga, kalau sakitnya bisa sembuh nggak bayar fidyah, dia harus ganti. Ya enggak? Fa'iddatu min ayamin ukhra, dia harus ganti di hari yang lain. Ayat berikutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang mampu boleh bayar fidyah. Berarti wajib apa enggak? Gimana sih? Yang mampu puasa boleh tidak berpuasa dengan syarat bayar fidyah, berarti wajib apa enggak? Ya tidak lah kan. Antum jangan kaku-kaku banget. Coba dipahami betul ayatnya sih. Makanya saya ingin tanya kepada antum. Ya, apakah ayat itu betul dalil wajibnya puasa? Belum, itu awal disyariatkannya puasa. Puasa Ramadan itu tidak wajib. Awal, ya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Kemudian apa? Faman tatawwa khairan fahuwa khairun. Barang tatawu artinya apa? Tatawu artinya sukarela. Berarti wajib apa enggak? Si wajib maning. Wajib namun antum bertentangan dengan ayat Quran ini antum. Lebih percaya sama penyiar di televisi daripada ya, penyiar televisi kan menerjemahkan, menafsirkan. Ini antum berhadapan dengan ayatnya langsung. Tidak wajib. Jadi berpuasa itu lebih baik. Kalau lebih baik berarti wajib apa enggak? Tidaklah, cuma lebih baik aja. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya enggak? Itu bukan dalil wajibnya puasa, itu dalil disyariatkannya puasa Ramadan, tapi bukan dalil wajibnya puasa Ramadan. Kemudian dalil wajibnya puasa Ramadan adalah baca ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya?
Masya Allah. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal. Lanjutkan. Faman syahida minkum syahra. Ini dalil wajibnya puasa Ramadan. Barang siapa di antara kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua loh bicara. Barang siapa di antara kalian, minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian melihat hilal Ramadan, falyasumhu. Ini fi'il apa pokoknya? Fi'il amr, perintah pada asalnya wajib apa boleh ditinggalkan? Mau coba antum disuruh ibu nang kayak apa sampai dibuang, engkau wis, engkau baik, ganyami orang kira-kira. Maka pada asalnya perintah hukumnya apa? Wajib. Itu yang antum baca dari barusan adalah dalil wajibnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan pada awalnya hukumnya mustahab, sunnah, hukumnya sudah lebih baik. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang disunnahkan, maka itu baik buat dia. Wa antasumu khairul lakum. Ya. Kalau kamu puasa itu lebih baik. Tapi di ayat berikutnya ini menghapus hukum sebelumnya. Ayat yang atasnya hukumnya masih hukumnya dihapus, tapi ayatnya masih. Hukumnya diganti ke ayat berikutnya. Barang siapa yang menyaksikan hilal falyasum, maka wajib untuk berpuasa. Lalu antum mau ikut yang mana kira-kira? Pemerintah menentukan, misalnya pemerintahnya tidak pakai ru'yah, misalnya ya. Tanggal sekian 1 Ramadan. Terus antum mengenal seorang alim, seorang ahli bermata tajam yang ana sampaikan tadi, melihat hilal Ramadan dan bersaksi bahkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sendiri mungkin atau masih ragu ya, dua ya. Ragu tiga orang model begitu. Ahli semuanya melihat hilal Ramadan sebelum tanggal yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah pemerintah kita menggunakan ru'yah. Anggaplah misalnya tidak menggunakan ru'yah, menggunakan yang satunya, metode yang satunya. Kemudian antum punya kawan ulama melihat hilal Ramadan, bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan berjumlah 3 lagi, bukan yang 1, 3. Kurang mantap yang 4 wis. Ya. Kira-kira antum pilih yang mana kira-kira? Ajib. Ayatnya barusan dibaca masih ikut pemerintah antum. Ayatnya barusan dibaca. Hah? Iya, ini contohnya bukan di NKRI. NKRI kan ru'yah, sama dengan kita, sama ru'yah sama dengan kita. Ini anggap pemerintah di negeri Wakanda. Di negeri Wakanda menetapkan metode bukan ru'yah tapi yang satunya, disensor ya, antum silahkan sebut sendiri. Terus berbeda dengan kawan-kawan antum. Kira-kira antum pilih yang tetap pemerintah, walaupun dengan tidak ru'yah pemerintahnya. Hah? Meskipun nggak ru'yah, Pak. Meskipun tidak ru'yah, ajib. Padahal ayatnya jelas, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang mengikuti ulil amri tidak boleh menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Anda harus pahami itu konsepnya. Gak bisa. Mengikuti ulil amri itu kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kalau dia mustanadnya tidak syar'i, Anda tidak boleh ikuti. Alhamdulillah NKRI menggunakan metode yang mustanadnya syar'i. Antum jangan bayangkan soal ana di NKRI, bukan. Contoh kalau sebuah negara tidak menggunakan ru'yah seperti itu. Nah, ini contoh aja bahwasanya antum tidak bisa mengikuti keputusan ulil amri ketika itu bertentangan dengan syariat Islam, ya. Maka dalam model seperti itu antum wajib mengikuti yang melihat hilal. Kalau antum percaya dengan agamanya, antum percaya dengan kejujurannya, maka wajib. Nanti akan kita masuk insyaallah. Wa man syahida minkum syahra falyasumhu.
Maka yang menyaksikan hilal Ramadan wajib baginya untuk berpuasa. Ada juga nanti permasalahan ketika seseorang melihat hilal tapi persaksiannya ditolak oleh pemerintah. Ya. Ketika seseorang bapak melihat hilal Ramadan, kemudian telepon dengan ulil amri, Lil, saya melihat hilal Ramadan. Ya. Di lokasinya di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian kata ulil amri, mohon maaf, persaksian kamu tidak saya terima. Ditutup teleponnya. Antum akan tetap berpuasa karena sudah melihat hilal Ramadan, apa tetap ikut ulil amri? Nah, berpuasa berarti menyelisihi ulil amri berarti. Hah? Karena melihat. Nah, nanti ada sampai insyaallah bahwasanya permasalahan hilal 1 Ramadan ketika dia memang melihat hilal kemudian persaksiannya ditolak oleh ulil amri, maka tetap wajib baginya untuk berpuasa karena dia sudah melihatnya dan ayatnya antum barusan baca, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang melihat hilalnya wajib berpuasa meskipun orang lain melarang atau orang lain tidak berpuasa, itu urusan dia. Kalau antum sudah melihat hilal Ramadan wajib berpuasa, perintahnya langsung dari Allah Subhanahu, tidak perlu nunggu perintah dari orang lain. Oleh karena itu manusia di zaman para sahabat keluar rumah malam 30 bulan Sya'ban, itu kebiasaan para ulama salaf. Tapi bukan berarti kita semua harus yang apalagi yang menggunakan kacamata seperti Anda sudah alamat ya. Tidak bisa dipercaya kabarnya. Jadi kalau Anda ngabarin, Anda lihat hilal, Anda nggak usah percaya. Ya, jangan percaya karena nggak mungkin seperti Anda melihat hilal. Orang-orang yang mampu zaman para sahabat, para tabiin, para atba' tabiin yang mampu memiliki fisik yang baik, agamanya bisa dipercaya. Mereka keluar dari rumah mencari tempat-tempat marsad, mencari tempat-tempat untuk mengamati hilal seperti itu. Wal mustahab qawlu syahr Ramadan. Nah. Fa illam yural hilal ma'a sahbin lailatul 30. Ini yang barusan kita bahas. Kalau hilal tidak terlihat di malam 30 pada langitnya terang, asbahu muftirin wa kuriha as-shawmu li'annahu yaumus syakkil manhiyu anhu. Kalau malam 30 hilal tidak nampak, kemudian langitnya beda kalau langitnya gelap atau ada mendung. Langitnya terang dan jernih, maka besok masih tanggal 30 bulan Sya'ban. Dan kita sudah sampaikan ijma'nya dinukil Imam Ibnul Hajar, kemudian Ibnul Munzir di dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya kalau kondisi itu terjadi malam 30 tidak nampak hilal, langitnya terang, besok tidak wajib puasa. Berarti tanggal 1 atau bukan? Berarti tanggal 1 Ramadan atau bukan? Bukan, berarti tanggal 30 dengan ijma' para ulama, tidak ada khilaf, tidak boleh diselisih. Nah, memprediksi yaumus syak ini akan terjadi atau tidak nggak bisa pakai hisab, nggak bisa. Kadang 30, kadang 29. Ini semua nunggu betul-betul terjadi, tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan. Kalau 1 sampai 29 ya nggak ada masalah. Tapi apakah bulan itu akan di 29 atau 30? Ini satu-satunya solusi cuma menggunakan cara apa? Ru'yah, nggak ada lagi. Baik. Wa in hala dunahu ay duna hilal Ramadan, kalau terhalang antara dia dan hilal Ramadan ada semacam mendung, ghaimun atau qatarun, ada mendung, ada badai, ada pasir dan lain sebagainya, ay ghabarah, dukhan, asap ya. Fa dhahirul madhhab yajibu shaumuhu. Dan yang zahir dari fatwanya Imam Ahmad, kalau kondisi malam 30 Sya'ban kemudian langitnya mendung, malam 30 bulan Sya'ban langitnya mendung atau badai atau pasir atau asap, maka besok adalah tanggal berapa berarti? 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Dan ini perbuatannya para sahabat. Ini perbuatannya para sahabat. Dalilnya antum pasti pernah dengar. Ya ada.
idza ghumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30, ya dah. Kalau mendung, rawahul Bukhari wa Muslim wa ila akhirih, ya dah. Kalau mendung maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Ini hadis masyhur rawahul Bukhari, ya. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara menjawab hadis tersebut. Bagaimana cara menjawab hadis tersebut. Nah, adapun pendapat yang kita sampaikan tadi, pendapat Imam Ahmad, wa hadza qaulu Umar. Perhatikan. Kalau mendung berarti besok tanggal berapa? 1 Ramadan. Pendapat ini fatwanya Umar ibn Al-Khattab, wa ibnuhu, dan Abdullah ibn Umar. Berapa? 2. Wa Amr ibn Al-As. Berarti berapa? 3. Wa Abi Hurairah. Berapa? Ini kunci nih, fatwanya Abi Hurairah. Karena hadis akmilu iddat Sya'ban 30 ini hadis yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Ini ajib nih. Hadis yang digunakan untuk mengatakan kalau mendung berarti masih Sya'ban, besok tidak berpuasa. Ini hadisnya siapa? Abu Hurairah. Fatwanya tidak begitu. Abu Hurairah fatwanya kalau mendung besok 1 Ramadan. Itu dia titik permasalahannya, ada di Abu Hurairah. Kuncinya di sini. Wa Anas bin Malik 5, wa Muawiyah 6, wa Aisyah 7, wa Asma binti Abu Bakar As-Siddiq 8 sahabat ahli fatwa semua. Ini bukan sahabat main-main semua. Ini ahli fatwa semua. Mereka berfatwa kalau malam 30 terjadi mendung maka besok merupakan tanggal 1 Ramadan. Radhiyallahu anhum ajma'in liqaulihi alaihi salam, innama syahru 29, bulan itu 29, fala tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kalian puasa sampai melihat hilal, wala tuftiru hatta tarawhu, dan jangan kalian Idul Fitri sampai melihat hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau langit itu mendung, ghaim, ghumma dari kata ghaim, kalau langit mendung, faqduru lahu. Makna qadara yaqduru adalah dayyaqa yudayyiqu. Apa artinya? Di surat Al-Fajr atau di surat yang lain juga ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan surat Al-Fajr, faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa qudira alaihi rizquhu, apa artinya berarti? Disempitkan. Qudira artinya qadara yaqduru. Ini artinya disempitkan. Ya, dayyaqa yudayyiqu. Ya, artinya disempitkan. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu, kalau malam 30 kalian mengalami mendung, maka bulan Sya'bannya disempitkan. 29 sama 30 yang sempit yang mana? 29. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga. Nah, itu dia masalahnya. Jadi dalam mengambil kesimpulan, antum harus mengambil semua hadis kemudian dijejer. Jangan satu hadis langsung bersahih, belum tentu. Bisa jadi hadis diriwayatkan oleh pengriwayat yang sama. Hadis Abu Hurairah yang Anda sampaikan tadi, kalau mendung berarti Sya'bannya menjadi 30. Ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Hadis yang Anda sampaikan barusan, kalau malam 30 mendung berarti Sya'bannya jadi 29, juga diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Lalu gimana caranya? InsyaAllah kita akan membahasnya. والمذهب يجب صومه أي صوم يوم 30 من شعبان إن حل دون مطلعه غيم أو قتر ونحوهما بنية رمضان حكما ظنيا بوجوب احتياطا يقينا اختاره الخراف وأكثر فاقدروا لها ضيقوا لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه في سورة الطلاق وهو أن يجعل شعبان 29 يوما ويجوز أن يكون معناه اقدروا زمانا يطلع. نعم. sebentar, anak carikan. Jamil.
Tayyib. Hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah bi anna khabar Abi Hurairah yarwihi Muhammad ibn Ziyad. Di dalam riwayat yang Akmilu Iddata Sya'ban 30 itu ada salah satu periwayat namanya Muhammad ibn Ziyad. Wa qad khalafahu Sa'id bin al-Musayyib. Ini adalah tabaqahnya tabi'in. Wa qad khalafahu Sa'id ibn al-Musayyib farwahu an Abi Hurairah. Hadis yang sama dari sahabat Abi Hurairah, tapi jalur tabaqah tabi'innya beda. Jalur tabaqah tabi'innya yang disempurnakan Sya'ban 30 karena mendung itu ada namanya Muhammad ibn Ziyad. Ya. Satu lagi sahabat Abi Hurairah, hadis yang sama diriwayatkan, tapi tabaqah tabi'innya adalah Sa'id ibnul Musayyib. Farawahu an Abi Hurairah fa in ghumma alaikum fasumu 30. Ya. Hadisnya berbeda dengan hadis yang pertama. Periwayatnya sama. Ya, periwayatnya adalah sahabat Abu Hurairah, tapi tabaqah tabi'innya beda. Berbicara tentang perkara yang sama. Ya. Fa in ghumma alaikum fasumu 30. Ternyata riwayatnya Sa'id ibnul Musayyib ini tidak bicara Sya'ban, tapi sedang bicara apa berarti? Bulan Ramadan. Maksudnya untuk masuk ke hilal Syawal. Untuk masuk ke hilal Syawal, kalau terjadi mendung berarti puasa Ramadannya jadi berapa? 30. Beda kalau Sya'ban. Nah, jadi ada ittirab di hadisnya Abu Hurairah. Lafaz Sya'ban tidak muncul di riwayatnya Sa'id ibnul Musayyib. Dan Sa'id ibnul Musayyib adalah perawi di tabaqah tabi'in yang paling mulia. Qala Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini gurunya Al-Imam Bukhari, wa huwa ajallu indi. Sa'id ibnul Musayyib adalah golongan tabi'in yang bagiku paling aku percaya hadisnya, paling tinggi sanadnya, paling bisa dipercaya riwayatnya, paling tinggi, nomor satu tabi'in. Kalau antum bertemu tabi'in Sa'id ibnul Musayyib ini, kalau ada yang menyelisihinya maka dia diutamakan. Lishtiharihi adalatihi wa thiqatihi wa muwafaqatihi li ra'yi Abi Hurairah. Satu, kenapa kita menguatkan riwayatnya Sa'id bin al-Musayyib? Jadi hadis rawahul Bukhari fa akmil iddata Sya'ban 30 29 malam 30 mendung. Di dalam riwayat Bukhari ada lafaz, di dalam riwayat Bukhari ada lafaz, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban jadi 30. Lafaz Sya'ban ini tidak muncul di kitab yang sama. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sya'ban ini tidak muncul. Yang meriwayatkan di tabi'in beda, namanya Sa'id ibnul Musayyib. Beliau ini paling tinggi, urutannya nomor 1 dalam tabaqah tabi'in. Kemudian Abu Hurairah berfatwa yang sepakat dengan pendapatnya Imam Ahmad. Sebaliknya, maksudnya adalah Imam Ahmad itu sepakat dengan pendapatnya Abu Hurairah. Maksudnya fatwanya Abu Hurairah itu menunjukkan bahwasanya pendapat Imam Ahmad ini lebih tepat. Beliau mengatakan, la an asumu yauman fi Sya'ban ahabbu ilayya min an atruka shauma yaumin min Ramadan. Maksudnya gini, aku lebih suka kalau aku berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban. Maksudnya adalah di tanggal 30 Sya'ban dia berpuasa sebagai tanggal 1 Ramadan, itu lebih dia sukai dibandingkan meninggalkan puasa di hari itu, karena dia khawatir kalau ternyata hari itu adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Berarti fatwanya Abu Hurairah menunjukkan lebih cenderung ke riwayat yang mana kira-kira menurut antum? Lebih cenderung ke riwayatnya Sa'id bin Musayyib, bahwasannya Sa'id bin Musayyib enggak, jadi lebih cenderung kepada riwayatnya Abdullah bin Umar bahwasannya bilangan Sya'ban dijadikan 29. Nah,
Jadi dalam mengecek hadis bisa dijadikan hujjah atau tidak, antum tidak cukup cuma riwayatnya tok, tidak cukup, jauh. Antum masih jauh dari golongan para fuqaha kalau hanya lihat hadis ini kemudian hukumnya ini, yang terlalu jauh. Antum harus melihat semua hadis yang berbicara tentang masalah ini. Kemudian antum harus ngecek satu-satu periwayatnya. Kemudian antum bandingkan lafadznya. Kemudian antum harus ngecek fatwa para sahabat, sesuainya sama yang mana. Kemudian perbuatan para sahabat lebih sesuai dengan yang mana. Baru antum dikatakan seorang fuqaha, baru antum boleh berfatwa. Kalau masih model buka Bukhari, oh berarti hukumnya ini, maka lebih baik diam dulu, kemudian belajar kepada orang yang lebih faqih. Karena bukan seperti itu cara mengambil hukum, bukan seperti itu. Buka kitab hadis langsung ambil hukumnya, enggak, bukan gitu, bukan. Karena bisa jadi di kitab yang sama dua hadis ternyata maknanya berbeda atau berselisih. Tidak bisa antum dikumpulkan yang satu Sya'ban 29, satu 30 dijamak, nggak bisa. Antum harus pilih salah satu. Harus melakukan yang namanya tarjih, yaitu memilih pendapat salah satu. Nah, wa ma'na uqduru lahu, makna uqduru lahu adalah dhayiqu, maknanya adalah Sya'ban disempitkan bilangannya menjadi 29. Waqad fassarahu Ibnu Umar bi fi'lihi, yang meriwayatkan hadis uqduru lahu ini Abdullah ibn Umar. Beliau pun perbuatannya seperti itu. Maknanya Sya'ban disempitkan 29 dan perbuatan beliau pun seperti itu. Ketika beliau malam 30 di bulan Sya'ban mengutus seseorang untuk mencari hilal, menunjukkan apa? Boleh percaya kepada orang lain yang lebih thiqah dalam penglihatannya. Ya, jadi tidak mesti seorang alim itu bisa lihat hilal terus, kadang kemampuannya pun menurun. Bisa mengutus orang yang lebih thiqah, fisiknya lebih, matanya lebih tajam untuk melihat hilal. Mengutus seseorang untuk melihat hilal. Kalau terjadi mendung, maka Abdullah ibn Umar berpuasa besoknya. Langsung ditentukan besok adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Ini adalah perbuatannya para sahabat, perbuatannya periwayat hadis tentang masalah ini. Fayajibu ruju'u ila tafsirihi, beliau yang meriwayatkan hadis, perbuatannya pun menunjukkan hal tersebut, maka wajib kembali ke pendapatnya Abdullah bin Umar. Adapun riwayat yang akmil iddat Sya'ban 30 itu riwayatnya Abu Hurairah fatwanya melisihi hadisnya sendiri, menunjukkan ada ittirab. Ternyata setelah dicek riwayatnya Sa'id ibn Musayyib menunjukkan lafadznya Abu Hurairah, ada yang harus ditinggal, Jadi hadis sahih dan sahih ini terkadang antum harus milih salah satu. Ada lafadz yang matruk, ada lafadz yang mahfuz, ya. Dalam hadis-hadis yang ittirab itu ada lafadz yang antum ambil dan antum harus tinggalkan karena nggak bisa digabung. Yang ditinggalkan namanya matruk, yang antum ambil namanya mahfuz, lafadznya mahfuz. Yang mahfuz tentu lafadznya Sa'id ibnul Musayyib karena keutamaan beliau di golongan tabi'in. Terus kemudian karena fatwa Abu Hurairah menyelisih hadisnya sendiri, menunjukkan riwayat Sa'id bin Musayyib lebih utama. Sore-sore mumet ya, orang habis. Daripada antum nanti tanya terus, ya kan? Antum tanyanya serem-serem lagi. Antum gimana Ustaz? Antum berarti menyelisih hadis Bukhari, kan kayak gitu. Gaya pertanyaannya kan serem-serem. Jadi anda selesaikan hasil sini. Wa yuzi'u shawmu dzalika al-yawm in dhahara minhu wa tusalli tarawih tilka al-lailah wa yajibu imsakuhu 'ala man lam yubayyin niyyatahu la idkha wa talaq wa la Ramadan. Baik. Jelas ya, kalau itu masuk bulan Ramadan berarti malamnya berarti sudah dimulai tarawih. Wa in ru'iyal hilalu naharan, hilal nampaknya siang hari. Walau qabla zawal, sebelum jam 7 pagi bengi digoleti orang metu, jam 7 esok nongol. Ya kan? Hilalnya nongol. Fa huwa lil lailatil muqbilah. Maka hilal itu untuk malam yang akan datang, bukan yang sudah berlalu. Sering terjadi seperti itu, ya kan? Karena menggunakan ilmunya tidak ru'yah, kemudian pagi-pagi tuh hilalnya benar kan? Benar hitungan saya.
Nggak, itu buat besok. Nggak ada. Hilal itu dilihat di malam hari. Ya. Ijma' para ulama, hilal itu dilihat di malam, nggak ada di siang hari. Kalau ada hilal kelihatan di siang hari, maka la yu'tabar, maka itu tidak perlu dipertimbangkan. Kalaupun di siang hari terlihat, maka itu untuk malam yang akan datang. Malam yang kemarin sudah selesai. Ya, malam kemarin sudah selesai. Nah, kama law ru'ya akhir nahar. Sama kelihatannya jam 7 pagi atau kelihatannya jam 5 sore, sama. Itu semua untuk malam yang akan datang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi tarikhihi. Jadi Bukhari ini rahimallahu taala kalau meriwayatkan hadis bukan cuma di sahihnya saja, ya. Ada adab mufrad. Ada juga tarikh kabir, namanya tarikh kabir. Ini meriwayatkan di kitab At-Tarikhul Kabir, marfu'an min asyratis sa'ah an yarau al-hilal yaqul huwa ibnu lailatin. Merupakan tanda dekatnya hari kiamat, hilal terlihat di siang hari. Hilal terlihat di siang hari. Seakan-akan bingung ke hilal punya kemarin atau malam yang akan datang. Nah, para ulama mengatakan itu untuk malam yang akan datang. Hilal kemarin ya kemarin. Hilal sekarang berarti untuk besok. Nah. Wa idza ra'ahu ahlu baladin. Nah, kalau salah satu penduduk suatu negeri, dulu negeri Islam paling besar terakhir apa? Kerajaan apa? Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah itu menguasai kira-kira luasnya jari apa 2/3 luas, 2/3 daratan di bumi ini dikuasai oleh Turki Utsmani. Jari ini jangan diambil pendapat sikoh ya, ini karena cuma jari-jari, tapi besar sekali, dan otomatis lebih besar dari Indonesia lah, ya enggak? Yakin itu lebih besar dari Indonesia. Yang dikuasai Turki Utsmani itu sangat besar, termasuk ke Eropa, termasuk ke Afrika, bahkan termasuk ke Jazirah Arabia, termasuk itu wilayah Turki Utsmani. Oleh karena itu berdiri negara Saudi Arabia sendiri termasuk yang memicu pertentangan dari Turki Utsmani. Itu sejarahnya antum harus baca sendiri ya. Nanti akan menyinggung ke tentang Saud ya, Muhammad bin Saud, pendiri Saudi Arabia. Tayyib, Turki Utsmani wilayahnya sangat besar. Perhatikan. Wa idza ra'ahu ahlu baladin laziman nas kullahum as-shaum. Kalau ada satu saja penduduk negeri melihat hilal kemudian disetujui oleh pemerintah, laziman nas kullahum as-shaum, seluruh manusia wajib berpuasa. Bayangkan Turki Utsmani sebesar apa. Kemudian ada yang lihat hilal satu, tentu nggak semuanya lihat ya dah. Ada yang nggak, mesti pocok-pocok orang berdoa, ya kan? Sedang lingir-lingir orang berdoa, semburun, ya kan? Semuanya wajib berpuasa. Kira-kira udah kebayang belum? Dari gambar ini udah kebayang belum apa yang ingin anda sampaikan? Antum kebayang nggak kira-kira? Ya dah. Antum bisa ke depan akhirnya mengambil kepercayaan kepada peru'yah Saudi Arabia misalnya ya, karena luasnya bisa jadi mencakup itu semua Turki Utsmani dulu. Tapi ketika ada satu yang melihat hilal, pemerintah mengiyakan, wajib bagi seluruh manusia untuk berpuasa. Namanya ittihadul matla' ya, matla'nya jadi satu, jadi satu. Jangan bandingkan dengan masalah salat, kata para ulama. Loh, salat aja waktunya beda-beda kok. Ya enggak, masa puasa waktunya sama? Iya, karena waktu sholat itu terlalu dekat. Waktu sholat terlalu dekat. Tapi masalah puasa dari dulu sampai sekarang, kalau pemerintah Khalifah Turki Utsmani mengumumkan hilal Ramadan terlihat besok tanggal 1 Ramadan, di bagian seluruh Turki Utsmani, Eropa, Asia, Afrika, semuanya berpuasa. Nggak ada yang ngomong aku orang beruh, berarti aku orang berpuasa. Nang kampungannya orang beruh, orang berpuasa, nggak ada. Kira-kira sudah
Pesannya sudah sampai. Kata Imam Ahmad, az-zawal wahid. Yang namanya hilal itu muncul, itu ya barangnya satu. Barangnya satu. Kalau terlihat di satu tempat, sebenarnya pun terlihat di tempat lain secara hukum. Secara hukum terlihat di tempat lain. Cuman beda waktu. Beda waktu. Mungkin jam segini di sana sudah puasa, jam segini belum. Seperti waktu salat. Di sana zuhur, di sini masih fajar misalnya. Itu biasa. Tapi kalau sudah terlihat, maka sebenarnya sudah terlihat. Dan itu prakteknya seperti itu. Khilafah Islamiyah, ya, di zaman para sahabat misalnya, pusatnya di kota Madinah, termasuk Mekah, semuanya ikut keputusan. Padahal jauh dah, Mekah Madinah jauh dah, jauh. Tapi udah ada bilang di Mekah belum lihat, berarti tidak usah puasa. Dah. Kalau satu sudah lihat, pemerintah menyetujui, menerima persaksiannya, maka semua manusia wajib berpuasa. Pertanyaan praktek. Saudi Arabia, yang mana peru'yat hilalnya sangat thiqah, dipilih betul-betul, tidak sembarangan, melihat hilal, mengatakan besok 1 Ramadan. Pemerintah antum mengatakan hilal tidak terlihat, besok 30 Sya'ban. Antum pilih yang mana? Saya yakin kekuasaan Turki Utsmani lebih gede dibandingkan jarak Saudi Arabia Indonesia. Saya yakin. Hah? Arab Saudi, nanti antum diusir loh. Iya. Sana, tinggal di Arab aja sana. Ke Arab-Araban kamu. Ikut 30 Sya'ban. Padahal hilalnya udah kelihatan. Masa hanya karena beda garis negara tok jadi orang puasa? Kan nggak masuk akal kan? Gara-gara beda garis, ke Indonesia, ke Malaysia, kon puasa nyong bisa orang puasa. Padahal sangat dekat. Kalau Malaysia misalnya, Malaysia dengan peru'yah yang thiqah, melihat hilal, menentukan besok 1 Ramadan. Kemudian peru'yah di tempat antum mengatakan belum kelihatan, besok 30 Sya'ban. Antum pilih yang mana? Setia dengan satu bangsa, satu nusa, satu bahasa, atau mukadimah yang Anda sampaikan tadi kira-kira bisa dipahami? Mekah, Madinah, Turki Utsmani, semua negara Islam sebesar itu cuma menyandarkan pada ru'yah satu orang, kemudian diumumkan ke seluruh penduduknya. Pilih yang mana? Hah? Apa? Setian KRI. Bisa sih, bisa. Tapi nanti dikotok ya. Karena kalau puasa takut fitnah misalnya ya. Boleh antum mengambil secara politik, ini namanya keputusan berdasarkan politik, ya kan. Ada unsur lain selain unsur din, selain unsur kitab dan sunnah, unsur politik. Labas. Karena apa? Terancam nyawanya. Gue ditakoni wong ente, wong organisasi ini dan itu saja bareng, ente sejendewek. Nanti melune Saudi, nanti mana bayo kalau senang kayak ini. Misalnya antum takut menghadapi tekanan masyarakat seperti ini, berarti kan politis ya sifatnya. Ya boleh-boleh aja. Antum misalnya tidak puasa mengikuti NKRI, tapi wajib diqadha karena hilal sudah nampak. Hilal sudah. Sebenarnya gampang kok. Hilal, entah kenapa kok jadi masalah yang ribet ya. Ya memang aneh ini. Aslinya kalau udah kelihatan ya sudah selesai, udah kelihatan. Bayangkan boleh nggak seluruh dunia ini jadi satu negara Islam, boleh nggak? Terus khalifahnya satu, boleh nggak? Antum peru'yah hilal, antum adalah orang yang dipercaya secara agama, melihat hilal sudah terlihat, Pak Ulil Amri
hilal terlihat, baik saya terima syahadat antum. Hilal terlihat besok 1 Ramadan, seluruh dunia puasa nggak? Terus kenapa nggak bisa diterapkan sekarang? Hanya karena garis toh, hanya karena petugas ini imigrasi, antum jadi mundur, jadi karena tentara perbatasan. Coba turun Imam Mahdi, semua orang di dunia ini jadi negara Islam, satu negara Islam, ya, Islam mendunia, seluruh menjadi satu kesatuan, amirnya satu, ulil amrinya satu, ya, pemimpinnya satu, mengatakan besok 1 Ramadan. Ada yang berani ngomong di Indonesia belum kelihatan gitu? Gak ada. Secara praktek pun gak bisa ditolak. Bahwa ketika sudah ada keputusan 1 Ramadan, kalau hilal sudah nampak, semua orang harus menerimanya. Meskipun berbeda negara, dan itu yang akan antum terapkan. Kalau seluruh dunia ini negaranya Islam, masa hanya karena batas negara kemudian kita jadi mengatakan tidak melihat hilal? Mustahil. Ini melihat hilal sebenarnya perkara yang sederhana. Sudah nampak ya sudah. Di Malaysia kelihatannya sudah kelihatan sudah. Meskipun nggak usah bingung-bingung, kalau udah kelihatan ya sudah kelihatan berarti. Kalau antum ada pertimbangan siasah politik tadi, takut dituduh ini tuduh itu, maka silahkan bareng ulil amri, tapi berarti harus diqadha satu hari karena hilal sudah terlihat. Tidak bisa antum tolak kenyataan itu. Baik, barakallahu fiik. Kita istirahat dulu, persiapan. Ada istirahat, ada itunya di bawah Pak. Ada jamuan di bawah bagi yang merasa tadi kan lumayan hangat ya. Ketemu ada Sa'id Ibnul Musayyib, ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, kan lumayan ya, Muhammad bin Ziyad ya. Itu bisa didinginkan di bawah ya, di bawah ada jamuan yang semoga bisa mendinginkan kepala antum. Barakallahu fiik. Tafadhal. Nah, kita lanjutkan insyaallah setelah salat maghrib.